criminal justice system Indonesia itu belum sempurna menurut saya. Justru saya lihat banyak masalah. Masalahnya itu lebih kepada penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang. Jadi ada semacam tindakan yang koruptif yang terjadi di criminal justice system kita. Oleh karena itu saya pikir ini berbahaya nih kalau tiba-tiba undang-undang perampasan aset disahkan dan diberlakukan padahal kita belum membenahi yang disebut criminal justice system kita. Problem terbesar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ada pada masalah penegak hukum, masalah law enforcement-nya. Oleh karena itu, ini dulu yang dibenahi. Selamat datang di Abraham Samad Speak Up. Kembali lagi dengan saya Latifina Baswedan. Hari ini kita akan membahas RUU Perampasan Aset. RUU yang sudah lama didesak oleh publik, tapi sampai hari ini belum kunjung terlihat juga hilalnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini benar akan menjadi senjata yang ampuh dalam melawan korupsi atau justru menjadi kewenangan baru yang rawan disalahgunakan? Untuk itu, hari ini saya akan membahas bersama Bang Abraham Samad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vin. Sehat, Vin? Sehat, alhamdulillah. Sehat dan tetap semangat. Tetap semangat. Bang Abraham, kalau bicara soal RUU Perampasan Aset, ini sudah sering bergulir di publik ya Bang ya. Dan ini bahkan dalam setiap aksi demo, entah itu dari masyarakat sipil ataupun dari mahasiswa, sering nih ada counter, kenapa sih demonya bukan soal perampasan aset? Dan hari ini juga, sampai hari ini DPR, publik menyimpulkan bahwa DPR ini terkesan menunda-nunda. Kalau menurut Bang Abraham sendiri, RUU Perampasan Aset ini sebenarnya kenapa Bang kok sampai hari ini belum kunjung terlihat hilalnya? Seperti puasa ya, hilalnya belum. Hilalnya tidak kunjung nampak gitu Bang. Thank you Vin. Jadi ini menarik ya, tiba-tiba saat ini ini kan dari dulu ya, udah dari dulu selalu masukan kepada DPR untuk segera membuat perampasan aset. Tapi akhir-akhir ini baru kemudian lagi ribut dan kemudian seolah-olah tanda petik DPR menyambut dengan positif. Ya. Pertanyaannya, apa sih maksud dan kegunaan Undang-Undang Perampasan Aset itu harus sesegera mungkin diundangkan? Mungkin saya melihat ada kegelisahan masyarakat ya, ada kemarahan yang besar dari masyarakat melihat korupsi yang tidak pernah turun di Indonesia. Korupsinya terus bertambah gitu kira-kira ya, nggak pernah turun angka korupsi di Indonesia, sehingga masyarakat menganggap bahwa perlu nih Undang-Undang Perampasan Aset. Perlu hukuman berat, misalnya hukuman mati, kira-kira seperti itu ya. Karena mereka menganggap bahwa hukuman mati, kemudian perampasan aset, itu adalah jalan yang bisa memberikan efek jera. Sehingga mungkin kalau sudah diberlakukan, angka korupsi di Indonesia turun. Kira-kira seperti itu ya maknanya. Tapi kemudian saya melihat bahwa apa kita sudah siap? Kan itu pertanyaan, apa kita sudah siap untuk memberlakukan Undang-Undang Perampasan Aset? Kalau ini pertanyaannya, Vin, bahwa apakah kita sudah siap? Apakah tujuan dari perampasan aset ini bisa betul-betul kita harapkan? Itu kan gitu kira-kira pertanyaan. Menurut saya ini masih tanda tanya besar. Kenapa tanda tanya besar? Begini, kan sebenarnya tujuan Undang-Undang Perampasan Aset itu ada 3. Ya. Pertama, memiskinkan. Pernah dengar kan istilah memiskinkan bagi para koruptor ya, para pelaku kejahatan. Kemudian yang kedua, memberi efek jera supaya orang tidak gampang lagi melakukan korupsi karena dia pikir wah kalau kita korupsi kita akan dimiskinkan. Kemudian yang ketiga, mungkin ini yang penting juga, recovery untuk negara. Artinya apa? Uang dari perampasan aset dari kejahatan korupsi yang dirampas dari pelaku kejahatan itu masuk ke kas negara, kemudian itu bisa diolah lagi oleh negara, mungkin bisa dimanfaatkan. Misalnya dijadikan dana pendidikan, dana bansos dan lain sebagainya. Jadi ada 3 kegunaannya sebenarnya ya. Tapi kemudian saya melihat begini, ada kekhawatiran saya, Vin. Kenapa saya menjadi khawatir akhir-akhir ini? Padahal dulu waktu saya jadi ketua KPK, saya lah orang yang termasuk getol untuk selalu mengingatkan DPR dan pemerintah bahwa segera dong Undang-Undang Perampasan Aset itu disahkan. Saya dulu paling getol, tapi mulai akhir-akhir ini, kalau saya ditanya, maka saya akan bilang, jangan dulu. Ini menarik. Kenapa itu Bang, jangannya? Saya bilang jangan dulu, karena saya lihat ada problematik yang paling penting diselesaikan dulu. Kan begini, Vin,
problem terbesar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ada pada aparat penegak hukum. Betul. Siapa itu aparat penegak hukum? Di situ ada kepolisian, ada KPK, ada jaksa, ada pengadilan. Kalau kita breakdown lagi, maka sebenarnya saya mau bilang begini, ada yang disebut criminal justice system, sistem peradilan pidana kita. Dalam sistem peradilan pidana kita itu ada namanya penyelidik, penyidik. Di situ ada polisi, ada KPK, kemudian ada penuntut, ada kejaksaan, kemudian ada peradilan untuk mengadili. Dan yang keempat ada lagi unsur terakhir nih, lembaga pemasyarakatan. Jadi ini yang disebut criminal justice system. Satu sama lain terkait dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu menurut saya criminal justice system Indonesia itu belum sempurna menurut saya. Justru saya lihat banyak masalah. Masalahnya itu lebih kepada penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang. Ya, jadi ada semacam tindakan yang koruptif yang terjadi di criminal justice system kita. Oleh karena itu saya pikir ini berbahaya nih kalau tiba-tiba undang-undang perampasan aset disahkan dan diberlakukan padahal kita belum membenahi yang disebut criminal justice system kita, sistem peradilan pidana kita. Kita belum benahi. Aparat penegak hukum kita belum benahi. Itu yang jadi problem menurut saya, Vin. Jadi ini kaitannya besar dengan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi menurut Bang Abraham yang harus dibenahi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukumnya iya, dulu. Aparat penegak. Kalau misalnya atau criminal justice sistemnya. Kalau criminal justice sistemnya sudah dibenahi dan sudah nyaris sempurna, maka menurut saya itulah waktu yang tepat untuk memberlakukan undang-undang perampasan aset. Kenapa saya bilang criminal justice sistemnya dulu perlu diperbaiki? Karena kalau criminal justice sistemnya nggak diperbaiki, tiba-tiba kita memperlakukan undang-undang perampasan aset, nanti undang-undang perampasan aset ini dijadikan alat untuk disalahgunakan. Oke, untuk menghabisi lawan politik gitu. Iya, Bang. bisa lawan politik atau bisa menjadi alat untuk korupsi baru di aparat penegak hukum. Criminal justice system itu begini contohnya, Vin. Katakanlah misalnya aparat penyidiknya bagus, polisi, KPK-nya bagus. Katakanlah jaksanya bagus, katakanlah proses peradilannya bagus. Tapi bagaimana kemudian dengan lembaga pemasyarakatannya? Karena lembaga pemasarakatan itu masuk dalam criminal justice system. Misalnya begini, kasus korupsi mungkin saja disidik dengan baik oleh polisi atau KPK, dibawa ke pengadilan, dihukum maksimal katakanlah 25 tahun atau 20 tahun. Tapi kemudian ketika dia sudah di lembaga pemasyarakatan, perkara sudah ingkrah, berarti kewenangan sudah bukan lagi pada pengadilan, bukan lagi pada polisi, bukan lagi pada kejaksaan, tapi sudah pada pemerintah, yaitu dulu Kementerian Hukum. Ya, sudah ada pada pemerintah. Ada praktek yang menurut saya praktek sangat korup yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Pasti Vina juga sudah pernah dengar ya. Orang itu di sana, Vin, pelaku-pelaku kejahatan yang punya duit, dia bisa menyuap, ya, bisa menyuap sipir, petugas penjara, sehingga dia bisa saja diberikan privilege. Misalnya gini, mungkin dia tidak pernah bermalam di dalam penjara. Oh, jadi ini kan sesuatu yang luar biasa ya. Dia tidak pernah bermalam. Bagaimana modus operandinya? Misalnya gini, kalau apel pagi, dia apel tuh orang. Jadi kalau apel pagi ada terlihat, ikut, gitu. Ya ikut. Setelah apel pagi itu kan tahanan dimasukkan kembali. Ketika itu dia balik ke rumahnya. Jadi praktik-praktik seperti itu iya. Ada ya? Iya, Bang? jadi dia nggak pernah tidur di dalam sel. Jadi kalau dia 20 tahun di penjara, dia nggak pernah tidur. Dia cuma datang seperti orang kantoran aja yang kalau apel gitu ya. Jadi bayangkan kalau misalnya dia 20 tahun di penjara, dijatuhi hukuman penjara 20 tahun, tapi dia nggak pernah ada di dalam penjara, maka dia tidak pernah merasakan penderitaan, tidak pernah merasakan efek jera. Kan tidak pernah merasakan penjara. Oleh karena itu, ya ini tidak memberikan efek jera kan gitu. Bayangkan kalau dia nggak pernah di dalam. Terus belum lagi ada aturan-aturan dari pemerintah ya, pemberian remisi. Itu orang biasa setiap tahun diberikan remisi 6 sampai 8 bulan. Jadi walaupun dia di penjara, katakanlah putusannya 25 tahun, 20 tahun, kalau dia tiap tahun diberikan remisi 1 tahun, kan bisa jadi 20 tahun cuma 2 tahun dia jalani. Itu pun 2 tahun dia nggak pernah ada di dalam penjara. Apakah itu memberi efek jera? Kan nggak memberi efek jera. Praktek-praktek seperti ini menurut saya, praktek-praktek yang korup, oknum yang lakukan. Itu di sisi lembaga pemasyarakatan. Belum lagi misalnya, kan kita tahu selama ini bahwa banyak korban-korban kriminalisasi. Sebutlah misalnya Tom Lembong, kira-kira begitu ya kan?
sebenarnya orang ini nggak perlu dijadikan tersangka sebagai koruptor, tapi itu diaju. Praktek-praktek ini kan menurut saya praktek-praktek yang terjadi di criminal justice system kita. Oleh karena itu menurut saya ini dulu yang dibenahi. Coba Anda bayangkan, Vin, kalau undang-undang ini tiba-tiba hadir, terus ada kejadian seperti orang yang dikriminalisasi. Sebenarnya dia bukan pelaku korupsi, terus dia dikriminalisasi karena politik atau kepentingan apa. Terus tiba-tiba dia dibawa ke peradilan korupsi, dinyatakan korup. Coba Anda bayangkan kalau undang-undang ini diberlakukan, tiba-tiba semua asetnya disita. Padahal aset itu misalnya dia dapatkan dari hasil kerja profesional dan bukan dari hasil kejahatan. Yes, Coba Anda betul. bayangkan kalau praktek-praktek penyalahgunaan di pengadilan itu masih terjadi. Oleh karena itu kalau Anda tanya, saya belum setuju. Belum setuju. Ya. Jadi memang yang harus dibenahi adalah aparat penegak hukumnya dulu ya. Atau kalau saya pakai bahasa criminal justice systemnya dulu Criminal dibenahi. justice system. Apa itu criminal justice itu adalah sistem peradilan pidana kita. Siapa yang ada dalam sistem peradilan pidana kita? Ada polisi, ada KPK, kalau kasus korupsi ada kejaksaan, ada pengadilan, plus lembaga pemasyarakatannya. Ini yang harus kita pastikan dulu bahwa di criminal justice kita tidak ada masalah. Tidak terjadi perilaku-perilaku korup. Kira-kira seperti itu, Vin. Bang, tapi gini Bang, kalau dari publik sendiri itu kan menilai ini DPR nih terkesan mau menunda-nunda pengesahan RUU perampasan aset karena publik menilai bahwa ini untuk mengamankan rente jaringannya gitu Bang. Kalau menurut Bang Abraham ada cara lain nggak? Ya, ini menarik pertanyaan. Sebenarnya begini, kalau menurut saya masih ada cara lain yang bisa memberikan efek jerah dan memiskinkan para koruptor. Kan gitu kan? Kan perampasan aset itu tujuannya untuk menyita aset korupsinya, aset kejahatannya ya. Untuk membuat dia miskin. Ada cara lain, Vina. Seperti yang saya lakukan di masa lalu. Ketika seseorang kita sudah kenakan pasal-pasal tindak pidana korupsi, maka kita kaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Kita kenakan dia pasal tindak pidana pencucian uang. Agar supaya apa? Agar supaya mempermudah kita untuk merampas aset kejahatan dari korupsi itu. Itu salah satu cara. Kemudian ada cara-cara lain, misalnya di dalam tuntutan nanti kita dan di dalam putusan pengadilan, dia bisa menerapkan misalnya uang ganti rugi, uang denda, dihitung semua misalnya berapa kerugian. Itu dikenakan sama yang tersangka. Kalau misalnya tersangka tidak punya uang, ya disita aset-asetnya untuk memenuhi tadi itu ganti rugi dan denda. Kan sama menurut saya. Untuk sementara itulah yang bisa digunakan sebelum ada undang-undang perampasan aset. Karena kan tujuannya perampasan aset itu tadi kita ingin memiskinkan koruptor, kemudian menyita aset dari kejahatan korupsinya dan mengembalikan ke negara supaya negara bisa memanfaatkan hasil korupsi itu ya untuk kemaslahatan, misalnya dijadikan anggaran pendidikan, anggaran MBG dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Ada cara lain, Fit. Seperti apa cara lain itu tadi menggunakan pasal-pasal atau tindak pidana pencucian uang atau memperlakukan uang ganti rugi, uang denda bagi koruptor. Uang ganti ruginya harus besar, sesuai dengan apa yang dia telah lakukan, dendanya dan lain sebagainya. Itu bisa. Itu juga memiskinkan. Cuma kan biasanya di dalam pengadilan saya lihat uang ganti rugi, uang denda itu tidak sebesar korupsi yang dia lakukan, sehingga tidak memiskinkan pelaku korupsinya. Itu problemnya. Dan kadang-kadang juga baik KPK, kejaksaan, kepolisian ketika sudah menggunakan pasal-pasal korupsi kepada tersangka korupsi, dia tidak membarengi dengan penetapan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Sebenarnya kalau dia mau, menurut saya, dia harus menggunakan juga undang-undang tindak pidana pencucian uang agar supaya lebih mudah, lebih gampang menyita aset kejahatan korupsi dari pelaku korupsi itu. Itu intinya. Ya itu tadi ya Bang ya, sebenarnya kenapa masyarakat atau publik mendesak RUU ini segera disahkan kan karena itu tadi kemarahan yang terakumulasi ya. Wajar menurut saya. Wajar ya Bang ya, karena kan memang korupsi di negara kita ini seperti tidak kunjung usai. Penyelesaiannya tuh bahkan semakin kesini kok
semakin kesini kok semakin kesana, semakin Iya. kesini kok semakin tumpul, semakin tidak ada harapan. Jadi mungkin masyarakat menganggap harus ada sesuatu yang bisa benar-benar memberikan efek jera, termasuk hukuman mati, Bang. Oke. Bang, kalau menurut Bang Abraham sebagai orang yang pernah memimpin institusi KPK, mungkin nggak sih Bang perampasan aset sekaligus hukuman mati itu diberlakukan di negara kita? Ya, sebenarnya kalau undang-undang anti korupsi kita ya, undang-undang pemberantasan korupsi kita itu sudah mengakomodir tentang hukuman mati di pasal 2-nya. Tapi ada syarat-syarat tertentu, ada kriteria tertentu sehingga orang itu baru boleh dijatuhi hukuman mati. Misalnya dia korupsi dalam keadaan negara dalam bencana, misalnya kayak kemarin ada COVID, sebenarnya kemarin masih ingat nggak ada Menteri Sosial yang korupsi ketika COVID? Ya, bantuan kan? itu. Ya, bantuan korupsi kan? bantuan. Nah, itu sebenarnya bisa dikenai hukuman mati. Ada di dalam undang-undang anti korupsi kita, itu memungkinkan. Jadi ada sebenarnya pasal yang memberi kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan putusan hukuman mati, ada. Jadi sudah ada. Tapi kemudian apakah ini pernah diterapkan? Kan nggak pernah. Apakah ini pernah dilaksanakan? Belum pernah ya. Oleh karena itu menurut saya benahi dulu criminal justice systemnya, benahi dulu aparat penegak hukumnya. Karena tadi saya bilang bahwa problem terbesar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ada pada masalah penegak hukum, masalah law enforcement-nya. Oleh karena itu ini dulu yang dibenahi, Vin. Kalau ini dibenahi maka baik hukuman mati, perampasan aset bisa berjalan sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan pembenahan aparat penegak hukum, ini saya ingin menceritakan sebuah ilustrasi, Vin. Pernah begini, pernah Meksiko di tahun kira-kira tahun 2006 kalau saya nggak salah, 2006 sampai tahun 2012, itu dia mengalami seperti Indonesia. Korupsinya tinggi sekali, ya. Kemudian di sana ada peran kartel obat bius. Meksiko ini kan banyak kartel-kartel di sana ya. Jadi polisi Meksiko itu korup. Karena dikendalikan oleh kartel-kartel obat bius. Jadi di Meksiko dikenal dengan istilah mordida, polisi korup. Jadi hampir, bukan cuma polisinya, kejaksanya, pokoknya lembaga peradilannya, hampir kira-kira 25.000 pada saat itu jumlahnya. Kalau saya sebut 25.000, mungkin Vina bilang itu sedikit kalau di Indonesia, tapi kalau 25.000 jumlahnya, kalau di Meksiko polisi itu hampir semua kan negaranya nggak terlalu besar, kecil ya. Jadi pada saat itu presidennya itu pusing, gimana nih melakukan reformasi besar-besaran terhadap korupsi di tubuh aparat penegak hukum, baik itu di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Saya ingat sekali presidennya namanya Felipe Calderón. Nah, apa yang dia lakukan Calderón pada saat itu? Dia mencoba melakukan bahwa saya harus melakukan pembenahan nih di institusi aparat penegak hukum, baik di kejaksaan maupun di kepolisian. Tahu nggak? Dia melakukan reformasi yang di luar dugaan. Gimana tuh Bang? Dia mengangkat kepala kepolisian dari bukan polisi karir, bukan polisi. Bayangkan. Berarti bisa ya Bang? Ya sebenarnya nggak bisa, secara konstitusi nggak bisa kan? Iya, nggak bisa seperti di Indonesia. Tapi pada saat itu Presiden Calderón, dia datang ke parlemennya kayak DPR-nya Indonesia, dia minta izin, dia bilang. Terus ditanya sama parlemennya, kan nggak bisa, konstitusi kita tidak nggak memperbolehkan, harus kalau kepala polisi dia harus polisi dong. Iya. Dia bilang, saya minta izin, berikan saya kesempatan cuma untuk melakukan perubahan yang besar di tubuh institusi kepolisian maupun aparat penegak hukum lain dalam waktu yang bukan seterusnya. Dia bilang gitu, hanya sementara, dia bilang gitu. Ibaratnya hanya masa transisi. Terus parlemen tanya, kenapa? Dia bilang, karena kalau saya mengangkat kepala kepolisian maupun kepala kejaksaan yang berasal dari orang dalam, itu tidak akan mungkin bersih aparat penegak hukumnya. Bayangkan dia berpikiran begitu. Itu Presiden Calderón. Artinya dengan berbagai argumentasi, parlemennya setujui. Dibuatlah aturan. Mungkin kalau di Indonesia semacam perpu. Diperbolehkan. Tapi ada syaratnya. Tidak boleh seterusnya. Cuma boleh dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun. Transisi aja. 3 sampai 4 tahun lah. Maka Presiden Calderón melakukan langkah yang luar biasa pada saat itu. Dia diakui. Dia angkatlah seorang kepala kepolisian pada saat itu, Vin. Orang ini guru besar dari sebuah universitas ternama di Meksiko. Saya masih ingat nama guru besar ini. Namanya dia itu Genaro Garcia Luna. Garcia Luna. Dia seorang guru besar dari sebuah perguruan tinggi di Meksiko. Diangkat dia sebagai kepala kepolisian Meksiko kan.
tugas utama yang dia harus lakukan, dia harus membersihkan aparat penegak hukum dari suap, korupsi, dan lain-lain yang disebut di sana mordida. Alhasil apa yang dilakukan Gennaro, dia berhasil. Sekitar 1 tahun dia melakukan pembenahan di tubuh institusi kepolisian pada saat itu. Begitu pula dengan kejaksaannya pada saat itu. Jaksanya juga diangkat guru besar dari sebuah universitas ternama. Ini guru besar hukum nih kalau jaksa agungnya, namanya Eduardo Medina Mora. Medina Mora itu jaksa agungnya pada saat itu. Semua orang dari guru besar. Tapi bukan sekedar guru besarnya, orang-orang ini adalah orang yang dikenal di Meksiko yang punya integritas, punya kejujuran luar biasa. Dia dikenal di Meksiko, 2 orang ini, Garcia Luna yang kepala kepolisian itu dikenal orang jujur. Diangkatlah. Dan setahun ada hasil yang signifikan. Kepolisian, kejaksaan itu menjadi bagus, lumayan bagus. Tapi ada yang lebih menarik lagi, Vin. Saya mau bercerita ini kenapa saya harus cerita ini? Mudah-mudahan ini didengarkan Pak Prabowo. Mudah-mudahan ini didengarkan pemerintahan bahwa ada cara yang luar biasa, bukan cara yang biasa-biasa. Karena kalau kita melakukan cara yang biasa-biasa, nggak mungkin kita bisa memenuhi aparat penegak hukum kita, Vin. Harus cara yang luar biasa. Setelah 1 tahun dia berhasil ya melakukan pembenahan di tubuh institusi kepolisian. Si Garcia Luna ini melihat ada satu lagi distrik, ada satu kampung, ada satu provinsi atau ada satu kota yang kepolisiannya masih sangat korup, masih sangat bisa disuap. Karena kepolisian di satu distrik itu dikuasai oleh kartel. Kartel obat bius. Maksudnya siapapun kepala kepolisiannya, pasti dia takluk sama kartel obat bius. Dan apa yang dilakukan kepala kepolisian itu, dia datang ke presiden si Calderon itu, dia bilang, saya udah mau habis nih masa tugas saya sekitar 4 tahun. Tapi dia bilang, lapor Pak Presiden, dia melapor. Tinggal 1 daerah yang masih dia belum kendalikan. Terus presidennya bilang, iya luar biasa, dia sudah angkat jempol, luar biasa, sudah pokoknya nggak ada lagi suap-suap di tubuh kepolisian. Dia bilang, tapi saya penasaran Presiden, dia bilang. Masih ada 1 distrik, dia bilang, yang betul-betul masih korup, masih suap. Distrik itu namanya, kalau saya nggak salah ya, daerahnya itu namanya Prasedis. Prasedis itu wilayah ya, kota Prasedis. Terus kepala kepolisian si Garcia Luna bilang sama Presiden, bisa nggak di distrik itu saya angkat kepala kepolisian yang bukan polisi karir? Wah ini lebih aneh lagi nih. Coba kau bayangkan, Vin. Misalnya kalau Polres, kepala kepolisiannya bukan, kan lebih aneh, nggak mungkin kan kalau kepala kepolisian pusatnya mungkin ya tadi ya. Tapi ini jadi presidennya pada saat itu bilang, nggak mungkin kalau kepala kepolisian itu harus dari karir. Dia bilang, ya kalau begitu nggak ada jalan lain Pak Presiden, dia bilang. Berarti masih tersisa yang lain sudah beres. Terus presiden bilang, sama sekali nggak bisa. Dia bilang, iya nggak bisa, gitu kan. Terus nggak bisa dibersihin, langsung si Garcia Luna bilang nggak bisa karena wilayah itu di daerah dikuasai oleh kartel obat bius. Presidennya bilang pada saat itu si Calderon, oke, kalau begitu saya ke DPR dulu, ke parlemen. Kan dia harus minta izin nih. Bayangkan distrik, pasti parlemen marah nih. Dia bilang, kita udah kasih kamu kesempatan, kok minta lagi yang lain. Dia datang di parlemen, benar, marah DPR-nya. Nggak bisa gini. Tapi dia bilang, saya yang jamin, tinggal 1 lagi daerah, dia bilang. Ini sayang banget, dia bilang, udah mau selesai ini. Sayang banget kalau semua sudah beres, masih ada 1 daerah yang nggak beres. Akhirnya diizinkan oleh parlemen, oke, angkat kepala kepolisian di situ. Tahu nggak? Ini menarik, Vina, kalau kamu baca sejarah ini. Si guru besar ini mengangkat bekas mahasiswanya. Namanya itu Marisol Valles Garcia. Seorang perempuan 20 tahun pada saat itu. 21 tahun, tahun 2010. Perempuan. Saya harus sebutkan tahunnya ini supaya ini bukan cerita bukan cerita fiktif. Ini memang sejarah. Memang ini terjadi. Ini terjadi. Kenapa saya harus bercerita tentang ini, netizen? Supaya ini bisa menjadi rujukan kita, cara memperbaiki aparat penegak hukum. Jadi kepala kepolisian Meksiko, si Garcia Luna itu, dia ingat dia punya murid. Cewek yang tangguh, yang berani dan jujur. Namanya itu Marisol Valles Garcia. Umurnya pada saat itu sekitar 20-21 tahun, tahun 2010. Dia panggil itu mahasiswanya. Mahasiswanya itu udah mau selesai, udah kayak kalau di Indonesia udah skripsian. Dia bilang gini, saya mau angkat kamu jadi kepolisian di sebuah daerah namanya Prasedis. Dia kaget, dia bilang, kenapa harus saya? Dia bilang, karena kau mahasiswa saya yang paling jujur. Dia bilang gitu, saya tahu kau jujur dan kamu berani, dia bilang begitu.
Dia bilang, apakah Bapak percaya sama dia? Saya percaya Saraswati. Diangkat jadi kepala kepolisian di Prasedis, itu namanya distrik itu Prasedis. Diangkat dia. Waktu dia diangkat itu umurnya dari 20 tahun mau menjelang 21 tahun. Itu tahun 2010 dia diangkat. Tapi apa yang terjadi? Dia cuma bertugas 1 tahun, 2010 sampai tahun 2011. Orang tuanya dibunuh. Si Garcia punya orang tua itu dibunuh. Dua-duanya dihabisi oleh Carter obat bius. Terus kemudian dia diancam juga mau dibunuh. Terus habis itu pemerintah lihat, wah ini udah terancam benar nih si anak ini kan. Akhirnya pemerintah itu sendiri yang menyelamatkan si Garcia ini. Jadi dia dibawa ke Amerika, disembunyikan di Amerika sampai detik ini. Sampai hari ini? Iya, sampai hari ini dia sudah tinggal di Amerika, diberikan suaka, disembunyikan di sana karena dia dikejar terus oleh Carter. Jadi dia cuma bertugas setahun di Presiden, tapi selama setahun dia bertugas bersih daerah itu. Berarti berhasil? Berhasil. Tapi orang tuanya meninggal, konsekuensinya kedua orang tuanya meninggal, tapi dia berhasil. Oleh karena itu, pemerintahan Meksiko pada saat itu menganggap ini kalau berlama-lama dia khawatir orang ini bisa meninggal kan, tapi dia lihat sudah ada hasilnya. Makanya si Marisol Garcia ini diselamatkan oleh pemerintahan Meksiko dan Amerika, dibawa ke Amerika, diberi suaka di Amerika. Jadi dia tinggal di sana di Amerika. Kalau kau buka Kompas tahun 2010 itu ada wajahnya si Garcia ini. Bang, kemudian waktu dia diberi suaka ke Amerika. Amerika itu, kan dia meninggalkan kursinya tuh. Iya. Nah, gimana cara memastikan apa yang dia selama ini menarik. kerjakan itu tuh berjalan gitu, Bang? Sedangkan orangnya kan nggak ada di sini nih, diamankan di Amerika. Gimana Bang memastikan sistemnya itu tetap berjalan, Bang? Gini, itu kan dia bertugas sampai 2011, kan 2012. Jadi cerita ini Felix Calderon itu kan dia dari 2006-2012. Ketika dia melakukan reformasi di tubuh institusi penegak hukum tahun 2008, dia berhasil. Jadi sampai 2011 itu berhasil bersih semua polisi ya. Jadi mulai tahun 2008 itu sampai 2011 itu dia berhasil. Tapi si Calderon ini habis masa jabatannya tahun 2012, Presiden Calderon. Bersih sampai tahun 2012. Setelah itu Meksiko kembali lagi berantakan. Jadi memang Kalau sekarang Anda bilang nanti kan Anda siapa tahu Vina mau ke Meksiko, sekarang Meksiko mulai lagi berantakan setelah itu. Jadi itu dinikmati oleh orang Meksiko itu sampai tahun 2012 saja. Jadi bagaimana Bang untuk memastikan bahwa jadi kan itu kan dalam kurun waktu tertentu dikerjakan dan berhasil. Kalau menurut Bang Abraham ada nggak cara supaya itu tetap berkelanjutan? Ya, kalau di Indonesia, tapi kalau menurut saya cara ini efektif. Efektif ya, Bang. Ya, ini bisa mudah-mudahan didengarkan Pak Prabowo, pemerintahan kita. Ini menurut saya ini satu-satunya jalan, gitu ya. Nanti pada akhirnya dikembalikan lagi kepada orang karir harus kan. Tapi menurut saya kalau sudah dilakukan pembenahan dalam kurun waktu yang lama dan cara melakukan perbaikan sistem itu sustainable, saya pikir dia akan permanen. Mungkin di Meksiko ini, menurut saya nggak tahu juga cerita selanjutnya setelah Presiden Calderon selesai tahun 2012, kan kita nggak tahu presiden yang terpilih berikutnya bagaimana kebijakannya, kan itu masalahnya sebenarnya. Apakah dia melanjutkan sistem-sistem yang sudah bagus atau enggak? Kan gitu. Makanya saya bilang harus sustainable. Dan itu berarti Bang, kalau Bang Abraham tadi sampaikan, semoga ini didengar oleh Bapak Presiden kita gitu ya Bang ya. Berarti sebenarnya ini tuh bisa terjadi asal ada kemauan dari, tapi kan itu kemauan itu nggak bisa dari pucuk tertinggi pimpinan Pak Presiden, tapi juga harus dari DPR parlemennya ya Bang. Kemudian dari institusinya sendiri gitu ya. Ada political will dari pemerintah dan legislatif. Itu harus padu. Kalau cuma political will datanya dari pemerintah kan susah juga. Jadi semua legislatif, yudikatif itu punya komitmen bersama ya, punya political will untuk melakukan perubahan. Karena kalau tidak, Vin, saya membayangkan kalau tiba-tiba tadi kita kembali lagi ya, misalnya tiba-tiba kita ini tergesa-gesa mensahkan, kemudian memberlakukan undang-undang perampasan aset, padahal criminal justice system kita belum bersih, belum bagus. Maka yang terjadi saya takut undang-undang ini dijadikan bahan pemerasan dan lain sebagainya. Dijadikan bahan untuk menjatuhkan orang. Kan udah ada tuh kasus kayak Tom Lembong, kan kira-kira gitu ya. Kriminalisasi itu ya. Kita khawatir. Makanya menurut saya silahkan undang-undang perampasan aset ini diberlakukan,
Kalau kita sudah bisa memastikan bahwa criminal justice system kita, sistem peradilan pidana kita, itu sudah tidak ada masalah. Tidak ada pelanggaran, tidak ada penyelewengan, tidak ada abuse of power di dalamnya. Kalau dalam criminal justice system kita masih ada penyalahgunaan, masih ada penyelewengan, masih ada abuse of power, maka walaupun undang-undang perampasan aset sudah diberlakukan, bahkan undang-undang anti korupsi kita yang sudah membolehkan hukuman mati juga diberlakukan, saya khawatir ini menjadi tidak efektif. Justru ini disalahgunakan. Itu yang saya khawatir sebenarnya, Vin. Oleh karena itu harus betul-betul disikapi. Jadi kalau Vina tanya, saya menjadi orang yang sekarang tidak menyetujui kalau undang-undang perampasan aset disahkan sekarang. Sekarang. Yes. Tapi saya setuju ada, tapi timingnya yang harus dilihat. Jadi saya setuju undang-undang perampasan aset segera dibahas. Saya setuju. Saya mendorong undang-undang perampasan aset segera dibahas di DPR. Tapi jangan buru-buru diberlakukan. Terus buka ruang publik untuk dilakukan diskusi tentang undang-undang perampasan aset. Untuk kita menyerap aspirasi masyarakat supaya kita tahu plus minus dari undang-undang itu. Jadi serap seluruh aspirasi masyarakat tentang undang-undang perampasan aset. Jangan ditutup aspirasi itu. Yes. Kira-kira itu. Agar supaya kita bisa menghasilkan undang-undang perampasan aset yang ideal. Karena kan begini, bicara undang-undang perampasan aset itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Karena terlebih dahulu kita mau memakai konsep apa nih di undang-undang perampasan aset. Karena yang lagi top itu ada yang disebut konsepnya NCB. NCB itu Non-Convention Based Asset Forfeiture. Artinya apa? NCB itu sebenarnya kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, perampasan aset tanpa pemidanaan. Kira-kira Vina bisa tangkap. Iya. Jadi bisa dilakukan perampasan aset tanpa pemidanaan. Tapi kalau saya katakan merampas aset tanpa pemidanaan, orang awam, NCB, yang ada di kepalanya dia pikir bahwa bagi pelaku kejahatan, kan perampasan aset itu bukan cuma kejahatan korupsi, Vin. Ada kejahatan ekonomi juga bisa dilakukan perampasan aset. Terorisme juga kalau hasil kejahatan itu hartanya didapat dari kejahatan. Jadi yang saya mau luruskan bahwa perampasan aset itu bukan untuk kejahatan korupsi saja, tapi luas. Kalau kita pakai konsep NCB yang tadi, saya bilang perampasan aset tanpa pemidanaan, di kepala masyarakat awam, oleh karena itu saya bilang ini penting harus dijelaskan bahwa, kalau seseorang hartanya tiba-tiba luar biasa meningkatnya dari hasil kejahatan, bisa langsung disita tuh, diambil. Kan begitu kepala Vina kalau saya bilang perampasan aset. Bukan begitu maksudnya. Tetap melalui proses peradilan. Jadi ada tahapan. NCB biasanya itu dibarengi dengan yang orang istilahkan perampasan aset dengan cara pembuktian terbalik terbatas. Itu konsepnya NCB dengan pembuktian terbalik terbatas. Apa yang dimaksud? Ini yang harus saya jelasin. NCB dengan pembuktian balik terbatas itu begini, Vin. Seseorang, kalau kita bicara dalam konteks kejahatan korupsi, karena kejahatan lain juga ada. Kalau misalnya seseorang tiba-tiba luar biasa peningkatan harta kekayaannya, dan dicurigai bahwa harta kekayaan ini meningkat dari hasil korupsi, maka aparat penegak hukum bisa melakukan penyidikan. Kalau setelah ditahu, ternyata memang dia kaya raya, hartanya banyak, didapat dari hasil korupsi, maka yang bersangkutan diproses secara hukum, dibawa ke pengadilan juga. Jadi bukan berarti langsung disita. Dibawa ke pengadilan, pada saat itu jaksa atau KPK mendakwa si yang bersangkutan. Yang pertama dia harus membuktikan dulu bahwa yang bersangkutan ini hartanya didapat dari kejahatan. Jadi nggak langsung disita. Jadi di proses pengadilan jaksa atau KPK harus membuktikan dulu bahwa ada tindak pidana loh. Dia harus membuktikan bahwa hartanya ini berasal dari tindak pidana korupsi. Habis itu kemudian yang bersangkutan diberikan kesempatan oleh pengadilan untuk membuktikan juga. Setelah tadi jaksa dipersilakan untuk membuktikan, kau harus buktikan bahwa harta itu didapat dari kejahatan korupsi, bahwa ada tindak pidana. Habis itu yang bersangkutan juga diberi kesempatan, makanya disebut pembuktian terbalik terbatas, gitu ya.
yang bersangkutan juga diberikan kesempatan, dia harus buktikan. Benar gak hartamu itu kau dapat dari pekerjaan yang halal, bukan dari kejahatan. Kalau dia nggak bisa buktikan, maka pada saat itu pengadilan menjatuhkan putusan bahwa harta ini harus diambil. Tapi kalau tidak memakai konsep NCB yang selama ini, kalau kita belum ada undang-undang perampasan aset, kan itu panjang tuh. Walaupun pengadilan tingkat pertama sudah memutuskan, kan orang banding tuh. Banding, kasasi. Kan nanti bisa disita kalau sudah ingkrah. Kalau sudah ada undang-undang perampasan aset, terus pakai konsep NCB, pada saat itu sudah langsung bisa disita. Jadi ketika sudah putus, tapi ada lagi satu tahapan, jaksa atau KPK harus memasukkan permohonan gugatan perdata. Dia memohon kepada pengadilan untuk permohonan aja ya, untuk menetapkan penyitaan terhadap harta. Jadi gitu, permohonan penyitaan aja. Itu gitu. Jadi saya takutnya orang salah paham. Tadi kan Vina pikir langsung selesai kan, langsung disita. Kalau di Malaysia ini agak beda nih. Gimana tuh Bang? Kalau di Malaysia yang pernah saya tahu waktu tahun 2012 ketika saya jadi ketua KPK, dia ada semacam undang-undang perampasan asetnya, tapi dia sistem hukumnya itu sistem hukum pembuktian terbalik sempurna. Kalau kita kan terbatas. Kalau terbalik sempurna, itu dia tidak perlu melalui proses peradilan yang seperti tadi. Jadi begitu dia dipanggil oleh, ada namanya MICC Malaysia, begitu dia dipanggil oleh MICC Malaysia, ditanya, kenapa nih hartamu luar biasa, padahal pendapatanmu sekian. Kan kita bisa menganalisis, kalau misalnya seorang penyelenggara negara, pegawai negeri, kalau hartanya luar biasa banyaknya, terus kita bandingkan dengan profil, gajinya itu tidak sesuai, maka kalau di Malaysia, kok ini nggak sesuai nih, gajinya dengan kekayaannya. Maka pada saat itu, penyidik di KPK-nya Malaysia tanya, ini dari mana? Kalau dia tidak bisa buktikan, dia punya bukti-bukti secara hukum, misalnya harta itu dikasih mertuanya karena mertuanya kaya raya gitu. Kalau tidak ada bukti-bukti, maka pada saat itu langsung hartanya dirampas. Tidak melalui proses peradilan lagi. Itu di Malaysia. Dan itu sudah berlaku ya Bang? Iya, itu tahun 2012 saya tahunya begitu. Nggak tahu kalau ada perubahan sistem hukum lah di sana. Kira-kira seperti gitu. Jadi Bang, saya ulangi lagi bahwa reformasi aparat penegak hukum itu sangat mungkin dilakukan dengan cara yang seperti sudah dilakukan Meksiko pada tahun tersebut ya Bang? Pada tahun 2006. Pada tahun 2006. Bang Abraham, kalau Bang Abraham diminta memberikan masukan untuk presiden kita, kalau misalnya Pak Prabowo kasih saya masukan dong bagaimana cara saya mereformasi aparat penegak hukum, Bang Abraham berarti akan menyarankan hal tadi? Saya menyarankan, saya waktu ketemu Pak Prabowo saya cerita tentang apa yang terjadi saya kan pernah dipanggil. Saya cerita tentang bagaimana melakukan reformasi di institusi aparat penegak hukum. Saya cerita tentang Meksiko ini. Dan Pak Presiden mendengar gitu kira-kira. Berarti Pak Prabowo sendiri sudah pernah mendengar cerita ini? Cerita ini sudah ya? Ya. Oh, Pak Abraham sudah menyampaikan ke saya menceritakan. Baik. Pada saat pertemuan, kira-kira seperti itu. Dan respon beliau? Ya, saya nggak tahu, saya nggak bisa membaca gestur ya, tapi dia mendengarkan. Semoga ini menjadi bahan pertimbangan yang dipikirkan oleh Bapak Presiden kita ya, Bang Abraham. Kemudian Bang Abraham, kalau untuk kembali lagi ke RUU perampasan aset, berarti untuk saat ini memang negara kita belum siap. Kalau menurut saya silahkan dibahas di DPR, buka ruang seluas-luasnya agar masyarakat bisa memberikan masukan, baik perguruan tinggi, stakeholder lain ya, agar supaya kita lebih banyak memahami. Akhirnya kita bisa menentukan konsep apa yang akan kita pakai di Undang-Undang Perampasan Aset tadi. Karena kalau saya lihat, saya baca draft rancangannya, memang dia akan memakai NCB itu tadi, non-convention based forfeiture, ya, bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan. Tapi kan kita harus jelas tuh, kalau aparat penegak hukumnya sudah bagus, ya, criminal justice sistemnya sudah tidak ada penyalahgunaan, tidak ada abuse of power, kemudian undang-undang perampasan aset diberlakukan, kemudian hukuman para koruptor itu diperberat, saya yakin angka korupsi kita turun. Karena kan begini, ada beberapa rekomendasi dari UNCIC, United Nations Conventions Against Corruption, itu salah satu rekomendasinya pembenahan judicial corruption.
Judicial corruption itu tadi yang saya cerita. Korupsi yang terjadi di aparat penegak, penyalahgunaan yang terjadi di aparat penegak, criminal justice systemnya. Itu yang disebut judicial corruption di dalam rekomendasi UNCIC, bahwa UNCIC merekomendasi bahwa setiap negara yang serius untuk melakukan pemberantasan korupsi, agar supaya pemberantasan korupsi itu bisa berhasil, salah satunya itu tadi, segera melakukan pemberantasan korupsi di judicial corruption. Terus ada kedua, illicit enrichment. Illicit enrichment itu adalah peningkatan kekayaan harta secara tidak wajar. Itulah perlu aset recovery, undang-undang perampasan aset. Itu salah satu rekomendasi dari UNCIC. Termasuk juga trading influencer, kira-kira itu. Kalau tadi Bang Abraham memberikan contoh dari Meksiko, mungkin nggak sih itu diterapkan di Indonesia? Indonesia, mengingat Indonesia ini kan negara yang besar ya, Bang, ya. Dengan institusi kepolisiannya pun skalanya pasti jauh lebih besar ya dari Meksiko. Nah, untuk memastikan itu bisa dari atas sampai ke bawah semuanya satu komando, menurut Bang Abraham gimana? Bisa. Bang? Kan begini, sebenarnya itu keteladanan ya, di aparat penegak dimanapun itu keteladanan. Kalau pemimpinnya bagus, yang di bawah akan turut. Sebenarnya itu intinya, keteladanan, contoh yang diberikan dan tindakan yang tegas dari sang pemimpin kan. Kalau dia tegas, ada yang melanggar langsung berhentikan, pecat. Itu pasti akan ikut. Kecuali kalau kita nggak tegas, wah pasti banyak yang main-main. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya saya mendengar tadi soal cerita Bang Abraham Meksiko itu menarik sekali sih. Itu seperti angin segar ya. Angin segar dan harapan semoga aja saya membayangkan andai itu bisa diterapkan di Indonesia, jargon reformasi itu tidak menjadi jargon semata gitu, Bang. Tapi menjadi kenyataan. Tapi menjadi kenyataan. Itu besar harapan kita ya Bang ya. Semoga seperti yang tadi Bang Abraham sampaikan, semoga Pak Prabowo menyaksikan perbincangan kita hari ini, Bang. Bang Abraham, terima kasih insight-nya hari ini sangat menarik dan semoga ini bisa mencerahkan publik juga penjelasan dari Bang Abraham Samad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.